Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sejarah Arsitektur, terutama untuk kampus Indralaya di minggu ke-9. Pada minggu ke-9 ini, saya akan mencoba mereview berkas-berkas UTS yang sudah dikumpulkan mahasiswa supaya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya di tugas berikutnya yang lebih fokus ke dalam sejarah arsitektur atau pembahas tentang arsitektur. Jadi intinya adalah peristiwa-peristiwa bersejarah yang dipilih mahasiswa kemudian dikaitkan secara arsitektural, baik melihat waktunya atau melihat lokasinya, tempat peristiwa sejarah itu terjadi, kemudian melihat bisa dampak arsitekturalnya, bisa melihat sebelum dan sesudah eh, peristiwa sejarah itu terjadi, perkembangan arsitekturnya. Oke, kita mulai sebelum itu akan ada dua bagian. Jadi video ini karena ada 12 kelompok, saya membagi menjadi dua bagian, masing-masing bagian 6 kelompok yang akan direview. Pertama adalah kelompok tentang atau fokus pada peristiwa tsunami di Aceh. Peristiwa ini cukup penggoncang ya, terutama di 2004, di akhir tahun 2004, kemudian meluluhlantakkanlah sebagian besar daerah di Provinsi Aceh Darussalam, yang kemudian memicu terjadinya pembangunan infrastruktur, terutama di periode 2005 dan 2009. Proses pembangunan yang dibantu bahkan oleh seluruh dunia. Nah, itu yang kemudian menjadi titik berangkatnya. Saya mengusulkan kepada kelompok ini ada 3 usulan. Silakan nanti dipilih 2 saja. Jadi yang pertama adalah bicara tentang monumen-monumen yang dibangun dalam rangka memperingati kejadian tsunami tersebut. Jadi yang pasti yang sering dibahas dan kelompok juga ketika mengumpulkan ujian tengah semester juga mengusulkan Museum Tsunami karya Ridwan Kamil. Tapi ada beberapa monumen lagi yang terkait peristiwa tersebut, yaitu beberapa kapal yang sampai jauh ke darat. Jadi ada 2 kapal yang sementara ini mampu saya identifikasi, yaitu monumen kapal Lampulo dan kapal pembangkit listrik tenaga diesel yang sebenarnya berada di lepas pantai, namun sampai di tengah lautan. Dan ada juga monumen tentang terima kasih terhadap dunia atas bantuan tsunami, atas bantuan rekonstruksi di Aceh. Ada satu monumen lagi yang menggambarkan tingginya gelombang tsunami tersebut, ya 7 meter gitu. Kalau nggak salah juga sebenarnya satu bagian dari monumen yang tertampilkan di sini. Itu yang pertama, usulan pertama. Yang kedua tentang pembahasan rumah-rumah vernakular di Aceh yang cukup banyak dibahas, kemampuan rumah-rumah tradisional tersebut, rumah vernakular tersebut terhadap bencana, terutama gempa bumi yang kemudian diikuti oleh tsunami. Jadi setelah kalau di googling banyak banget kajian tentang itu bisa juga disampaikan, atau membandingkan antara Masjid Baitur Rahman dan masjid-masjid lokal. Jadi pembahasan tentang masjid, loh apa kaitannya dengan tsunami Aceh? Nah, kalau dilihat di gambar, Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi cukup ikonik karena sekitarnya ketika kejadian tsunami tersebut, sekitarnya lantak, tapi masjid tersebut masih tegak berdiri. Jadi titik berangkatnya di situ. Titik berangkatnya bagaimana Masjid Raya Baitur Rahman mampu tetap bertahan, kemudian coba dibandingkan dengan masjid-masjid lama. Jadi Masjid Baitur Rahman itu kan dibangun di zaman Belanda,
Nah, itu yang kemudian dicek atau dikomparasi dengan masjid-masjid lain. Jadi ada tiga usulan di kelompok tsunami ini yang bisa diambil. Silakan pilih saja yang mana yang sesuai dan mampu dikerjakan. Oke, itu kelompok pertama. Kelompok kedua tentang revolusi industri, terutama revolusi industri yang berkaitan dengan listrik. Jadi revolusi industri kedua yang dimulai sekitar 1900. Terutama yang terjadi ini, menarik kelompok ini yang mengusulkan bukan di Eropa tapi yang di Amerika. Kaitannya dengan Benjamin Franklin. Itu gambarnya. Kaitan dengan eksperimen layang-layang yang disambar petir, dan itu ceritanya bisa dikaitkan. Nah, saya coba menanyakan ke ChatGPT, apa hubungan antara perkembangan atau penemuan listrik tersebut di dalam dunia arsitektur. Jadi ada beberapa hal. Pertama, teknologi, perkembangan teknologi yang kemudian merubah atau memicu perkembangan sistem di dalam bangunan. Kemudian adanya urbanisasi. Oke, kita agak singkirkan urbanisasi, tapi kita bisa fokus pada skycaper, bangunan tinggi. Karena dengan adanya listrik maka bisa terjadi atau bisa dibuat sistem transportasi atau sistem sirkulasi vertikal, yaitu dengan lift, elevator dan segala macam. Jadi bisa elevator atau eskalator. Jadi bisa dimungkinkan terjadi karena adanya listrik. Kemudian kaitannya dengan estetik, kaitan dengan otomasi dan integrasi di dalam bangunan. Saya mengusulkan ada dua hal sebenarnya, kaitan dengan bangunan tinggi atau dengan smart building. Bangunan tinggi terkait, kita bisa melihat atau kelompok bisa melihat perkembangan bangunan tinggi yang terjadi di Amerika. Jadi timeline-nya itu cukup jelas, bagaimana bangunan tinggi itu terjadi dan bagaimana perkembangannya. Syukur-syukur juga bisa dibahas sistem yang terjadi di dalam bangunan tersebut terkait dengan listrik, atau terkait dengan smart building automation. Mungkin ini tidak berdekatan atau tidak mempunyai dampak langsung atau merupakan dampak langsung dari revolusi industri kedua, karena ini terkait juga dengan revolusi industri ketiga, yaitu ditemukannya komputer dan otomasi. Tapi di sini juga ada timeline-nya. Saya menemukan memang kalau secara timeline bersamaan dengan ditemukannya komputer sekitar 1970-an gitu. Dan itu bisa disampaikan di sini. Jadi coba dilihat perkembangan kelistrikan terkait dengan otomasi, terkait dengan smart building dan segala macam. Jadi belajar ke arah sana. Tapi fokus kembali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa melihat waktu atau bisa melihat lokus atau tempat. Dalam hal ini, saya menyarankan kelompok untuk tetap berpegang pada kawasan Amerikanya. Jadi melihat perkembangan bangunan tinggi dan melihat perkembangan teknologi pintar di bangunan-bangunan yang ada di Amerika. Dan kurun waktunya dikurung di titik nolnya adalah penemuan listrik, dan pada sampai masa sekarang. Itu kelompok yang saya usulkan kepada kelompok yang terkait dengan listrik dan lokus atau tempat Amerika. Kelompok berikutnya terkait dengan runtuhnya Konstantinopel. Ada sedikit penjelasan masuknya Sultan Mehmed ke Kekaisaran Bizantium, kemudian dan segala macam gitu, atau masuknya ke Konstantinopel, dan itu sedikit perang dan segala macam. Tapi yang coba saya usulkan dan kelompok juga sudah mulai membuat rancangan, bisa membandingkan masjid ketika berkembangnya kesultanan di Turki tersebut setelah runtuhnya Konstantinopel, atau juga saya mengusulkan masuknya juga membahas Hagia Sophia,
karena Hagia Sophia itu berada di dua zaman, sebelum Konstantinopel runtuh dan sesudah Konstantinopel runtuh. Jadi ada di dua hal, dan sikap kesultanan pada saat itu terhadap Hagia Sophia ini yang kemudian cukup unik untuk dipelajari lebih lanjut, kemudian bisa melanjutkan ke beberapa masjid yang dibangun pada masa kesultanan itu, dan kelompok yang lain bisa kemudian mengkomparasinya atau menabrakkannya, membandingkan dengan masjid-masjid yang modern, masjid-masjid kontemporer. Kelompok juga kemarin di dalam laporan mengusulkan San Caklar Masjid, dan jujur saya tidak bisa membacanya. Yang kedua ini Yasilvadi Mosque itu juga bisa diusulkan, atau beberapa masjid yang lain. Jadi membandingkan antara masjid pada masa-masa setelah runtuhnya Konstantinopel dan masjid yang kontemporer. Itu yang bisa dilanjutkan, bikin timelinenya, bikin ulasannya, kemudian dua kelompok ini kemudian bisa membuat perbandingan antara masjid pada masa kesultanan dan pada masa sekarang gitu. Itu terkait dengan kelompok Konstantinopel. Kelompok berikutnya adalah Perang Syria. Ini jujur agak sulit untuk mencari padanan atau mencari koneksinya terhadap arsitektur. Karena kalau melihat timelinenya, Perang Suriah ini terjadi di 2011 dan sampai 2021, mungkin sedikit berhenti karena adanya pandemi, tapi yang kemudian dibahas mungkin seperti foto ini, before after, jadi sebelum perang dan sesudah perang. Tapi yang kemudian saya usulkan untuk kelompok, karena dibagi menjadi dua kelompok dalam kelompok Perang Suriah ini, adalah bagaimana masyarakat, baik masyarakat Suriah maupun masyarakat dunia, mencoba untuk merekonstruksi, membangun kembali, merebuild kembali. Karena ada satu artikel yang mengatakan arsitektur dapat membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat Suriah yang sudah hancur. Ini yang kemudian peran arsitektur di dalam membangun kembali peradaban, membangun kembali kehidupan masyarakat. Dengan catatan identitas Suriahnya masih ada. Arsitektur yang dapat memberikan rasa keadilan sosial, kohesi kepada seluruh warga Suriah, kepada masyarakat yang terlantar atau miskin, dan masyarakat yang kurang beruntung, membangun kembali Suriah untuk semua orang. Jadi di sini bahasannya mungkin tidak sepanjang kelompok-kelompok yang lain, tapi justru semakin dalam. Nanti di akhir atau di pertemuan minggu depan akan saya bahas tentang metode sinkronik diakronik. Ada yang melihat pita timelinenya itu lebar, pita perjalanannya itu panjang, tapi ada yang melihat pita perjalanannya itu pendek tapi mendalam. Ini salah satu yang melihatnya secara mendalam. Jadi bukan jejeran timeline yang panjang, tapi justru fokus pada satu masa, yaitu rekonstruksi. Ini juga bisa dilakukan oleh kelompok tsunami di Aceh tadi, melihat bagaimana proses rekonstruksi, membangun kembali sebuah kehidupan. Dan itu bahasan yang cukup menarik gitu loh untuk dipelajari lebih lanjut, bagaimana merekonstruksi, merebuild, menghidupkan kembali sebuah tempat yang entah karena, kalau Suriah ini karena perang, entah karena bencana seperti di Aceh dan di Jogja, entah karena alasan-alasan yang lain. Jadi membangun kembali itu menjadi tugas arsitektur. Itu yang bisa saya usulkan di kelompok yang mengambil Perang Suriah, mengambil before dan after, sebelum dan sesudah perang. Bandingkan aja, dilihat bagaimana kehancuran, supaya kita juga paham
bagaimana perang itu cukup menghancurkan kehidupan. Jadi tidak perlu kita melihat alasan perangnya atau alasan politis dari perang atau apapun yang terjadi, tapi kita melihat dampaknya. Yaitu kita karena bicara tentang arsitektur dan kemudian melihat bagaimana rebuild ini diusahakan. Karena memang rebuild ini tidak seperti di Aceh sudah berjalan dan sudah cukup berhasil, tapi di sini sedang diusahakan. Bahasanya cukup banyak, tadi sempat saya bongkar tulisan-tulisan artikel-artikel tentang rebuild di Suriah ini cukup banyak. Itu yang saya bisa usulkan ke kelompok perang Suriah. Kelompok berikutnya terkait dengan bom atom. Di kelompok ini saya cukup hati-hati karena di kelompok kampus Palembang juga ada yang melihat bom atom, dan saya mengusulkan untuk melihat masa lampau. Jadi lokusnya saya lebarkan, bukan lagi Hiroshima dan Nagasaki, tapi Jepang secara keseluruhan. Jepang sebelum terjadinya perang, bahkan sampai mundur jauh ke belakang di masa restorasi Meiji ketika Jepang kemudian membuka kembali pintu hubungan dengan negara luar. Dan komparasinya di kelompok bom atom yang di kampus Palembang, komparasinya adalah arsitek-arsitek pemenang the JET Prize. Silakan mereka yang memilih salah satunya. Nah, khusus untuk kampus Indralaya terkait dengan bom atom ini, saya lebih mempersempit wilayah. Saya mengusulkan untuk mempersempit wilayah, yaitu membandingkan antara Hiroshima dan Nagasaki. Seperti di kelompok perang Suriah, membandingkan before dan after. Cukup melihat before dan after. Kalau mau melanjutkan bagaimana proses pembangunannya, dipersilahkan. Tapi membandingkan antara perkembangan kota Hiroshima dan Nagasaki sebelum dan sesudah bom atom itu jatuh. Karena cukup menarik, cerita Nagasaki ini kan sebenarnya plan B, jadi bukan target utama, tapi kemudian dibelokkan, dijatuhkan di Nagasaki. Sedangkan Hiroshima memang itu fokus utamanya. Ya, nah ini yang kita bisa melihat bagaimana kepentingan sebuah kota terhadap struktur keseluruhan dari sebuah negara. Kenapa Hiroshima dan kenapa Nagasaki? Kemudian dampaknya. Bagaimana perkembangan Hiroshima dan Nagasaki sebelum bom itu jatuh, dan bagaimana proses selanjutnya setelah bom itu jatuh, bagaimana masyarakat Jepang, seperti yang saya ungkapkan di kelas waktu itu, bagaimana masyarakat Jepang di kedua kota ini berdamai dengan keadaan bom atom ini secara arsitektural. Jadi itu yang bisa dibahas di kelompok bom atom terkait di kampus Indralaya untuk membedakan dengan kampus yang di Palembang, sehingga satu peristiwa bom atom kita bisa mendapat 4 topik yang berbeda yang semuanya berkaitan dengan peristiwa bersejarah, yaitu jatuhnya bom atom ini. Itu yang saya usulkan untuk kelompok bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian kelompok keduanya berikutnya adalah kelompok terkait dengan COVID-19. Tapi kelompok ini juga sudah cukup tegas sehingga saya tidak perlu lagi mengusulkan sebuah topik atau 2 buah topik, karena sudah dipastikan bahwa kelompok ini akan membahas rumah sakit yang ada di Tiongkok sebelum dan sesudah COVID. Ada satu buku, Arsitektur After COVID, nanti mungkin bisa saya share ke kelompok buku ini untuk menjadi acuan bagaimana perubahan pemahaman berarsitektur pasca COVID. Dan menariknya di kelompok ini adalah fokus ke Tiongkok dan fokus di satu tipologi bangunan, yaitu rumah sakit. Oke, itu. Dan bagian pertama mungkin bisa saya tutup dari pernyataan ini. The moment between before and after is called truth.
Kalau kita lihat tadi bahwa selalu banyak yang membandingkan antara before dan after di bagian pertama ini. Ini kaitannya juga untuk mencari sebenarnya peran arsitek dan arsitektur itu seperti apa. Itu yang bisa saya share sementara, atau usulan dari apa-apa yang sudah mahasiswa kumpulkan untuk ujian tengah semester di kampus Indralaya. Ini bagian pertama. Mari kita saksikan atau kita nantikan di bagian kedua. Terima kasih sudah menyaksikan sampai detik ini. Sampai jumpa di bagian kedua.